Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pufi Suara Rahayu. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Otomotif. Saya dari Kampus Politeknik STMI Jakarta dengan nomor NIM 1721056. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pedoman umum ejakan bahasa Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu pedoman umum ejakan bahasa Indonesia? Pedoman umum ejakan bahasa Indonesia biasanya disebut POEB. POEB sendiri adalah pedoman yang digunakan untuk bisa mengejak kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pedoman umum sendiri telah disahkan pada tahun 2015. Pengertian EYD menjadi POEB disahkan pada tahun 2015. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejakan Bahasa Indonesia. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 terdapat pernyataan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Ejakan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya kita langsung ke materinya. Hal yang dipelajari dalam POEB sendiri ada 4 bagian. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Dan yang keempat dan yang terakhir, penulisan unsur serapan. Selanjutnya, yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua, pemakaian kata. Pemakaian kata terdapat kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, singkatan, dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Tanda baca titik koma, tanda baca titik, tanda baca koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda pisah, dan garis miring. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Lanjut, langsung pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf sendiri terdapat huruf abjad terdiri dari huruf A sampai dengan huruf Z. Huruf vokal ada 5. Yang pertama huruf A, yang kedua huruf I, yang ketiga huruf U, dan yang keempat huruf E, dan yang kelima huruf O. Huruf konsonan terdiri dari huruf abjad kecuali huruf vokal. Dan yang selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital dapat digunakan dalam kalimat pertama atau setiap kalimat. Huruf pertama yaitu aku mau makan bubur. Huruf pertamanya harus menggunakan kapital, yaitu aku. Akunya harus menggunakan huruf kapital. Untuk nama orang, Muhammad Ragil Saputra. Muhammadnya huruf besar, Ragilnya huruf besar, Saputranya huruf besar. Yang ketiga untuk nama agama. Contohnya Islam, Hindu, Buddha. I-nya harus besar, Hindunya hanya harus huruf kapital, Buddhanya B-nya harus huruf kapital. Yang keempat untuk nama gelar. Contohnya Jenderal Ahmad Yani. Jenderalnya J-nya harus huruf kapital. A-nya karena nama orang jadi harus huruf kapital. Yang kelima, bahasa Melayu. Karena ini bukan nama suatu negara atau nama suatu tempat, jadi bahasanya tetap kecil. Harus diteliti ya, bahasa itu kecil dan baru nama Melayunya harus besar. Yang keenam dan yang terakhir, Profesor Dr. Maulana. Profnya harus besar, dokternya harus besar karena nama jabatan, jadi harus menggunakan huruf kapital.
huruf miring. Contohnya digunakan dalam judul buku. Contohnya di sini saya menggunakan novel yang berjudul Senja Hujan Cerita. Jadi senja hujannya itu harus menggunakan huruf miring. Yang kedua, untuk penegasan, hari ini mengerjakan tugas menggambar. Nah, menggambarnya itu kita digunakan untuk huruf miringnya. Yang ketiga, buah itu bernama buah apel. Nah, apelnya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau nama bahasa asing itu harus menggunakan huruf miring. Yang terakhir, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan penegasan bagian-bagian karangan. Selanjutnya, nomor 2, pemakaian kata dasar. Kata dasar memiliki contohnya. Contohnya, ibu pergi ke pasar, itu merupakan kata dasar. Dia menggunakan sepeda ke sekolah. Jangan lupa kata ke sekolah harus dipisah dengan spasi. Yang kedua, kata berimbuhan. Contohnya, membaca. Dari kata baca mendapat imbuhan mem. Kendarai. Dari kata kendarai mendapat imbuhan ke. Dan mempelajari dapat imbuhan mem dan i di akhir kata. Selanjutnya, pasca sarjana dan swalayan. Yang ketiga, bentuk ulang. Contohnya bintik-bintik. Kalau bintik aja itu cuma satu. Kalau bintik-bintik itu dapat banyak gitu. Maknanya sudah beda. Terus makan-makan. Kalau makan itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Contohnya, kamu makan ya. Terus kalau makan-makan itu jamak, jadi banyak orang. Dan jalan-jalan kalau jalan untuk sendiri itu jalan aja. Kalau jalan-jalan itu lebih ke jamaknya. Yang keempat, gabungan kata. Contohnya kerjasama dan terima kasih. Kerjasama, terima kasih tidak bisa digabung, harus ada spasinya. Contohnya kerja, spasi, sama. Jadi menjadi kerjasama. Dan yang kelima, pemenggalan kata. Contohnya minat, suka, aku. Contohnya udah ada di presentasi ya. Dan memperlakukan, mencairkan, suka duka jadi suka duka sendiri. Udah ada di contoh di presentasi, nanti diamati ya. Yang ke-6, kata depan seperti di, ke, dari. Contohnya ke sekolah, dari pasar, dan ke tempat. Yang ke-7, singkatan dan akronim. Contohnya singkatan SH, sarjana hukum. Harus ada titiknya ya, jangan lupa. Dan di situ menggunakan huruf kapital. Yang kedua, profesor, doktor. Kalau disingkat harus ada titiknya, jangan lupa itu. Terus yang ketiga itu ada STMI, Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Itu menggunakan huruf kapital kalau ada singkatan seperti itu. Lalu yang keempat, DTT dan teman-teman. Di situ disingkatnya nggak menggunakan huruf kapital karena itu tidak sebuah singkatan yang umum, singkatan yang formal. Yang ke-8, kata ganti. Contohnya mejaku, kau mau makan, rumahnya. Yang ke-9, kata sandang. Contohnya sang pendekar, mendapat imbuhan sang. Si kata mendapat imbuhan si. Lanjut. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Tanda baca sendiri, yang pertama ada tanda titik. Contohnya, saya memakan buah, mangga, dan pisang. Itu sebuah kalimat, jadi harus menggunakan tanda titik. Yang kedua, untuk penomoran. 1, itu harus ada titiknya.
A harus ada titiknya. Terus untuk menyatakan waktu itu 02.58.43, maksudnya jam 2 lebih 58 menit 43 detik. Jumlah penduduk untuk menyatakan nominal. Jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 200.279.370 jiwa. Harus ada titiknya biar mengetahui itu berapa jumlahnya. Yang kedua, tanda koma. Contohnya mangga, jeruk, manggis, dan kelapa. Itu harus ada menggunakan tanda komanya. Yang kedua, untuk gelar. Contohnya Muhammad, SM sarjana manajemen. Yang ketiga, untuk nominal. Nominal harus ada komanya. Contohnya menggunakan rupiah, 15 rupiah ada 0, di 0,00 itu untuk menyatakan rupiah. Yang ketiga, tanda titik 2. Contohnya menunya antara lain, itu untuk menyebutkan jumlah menu yang bakal disebutkan. Terus contohnya Ibu Siti, itu untuk tanda petik, setelah itu ada titik 2-nya di situ, makanlah nak, itu tanda perintah. Yang keempat, tanda tanya. Contohnya, apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Itu untuk kalimat tanya. Yang kelima, tanda seru. Contohnya, jangan kamu ambil uang itu. Itu untuk kata perintah, kalimat perintah. Jadi tanda tanya itu untuk kalimat perintah atau kalimat larangan. Yang selanjutnya, tanda pisah. Contohnya, Klaten ke Jogja, itu ada kalimat tanda pisahnya. Dan yang kedua, contoh keduanya 12 sampai 18 Januari 2021 menggunakan tanda pisah. Dan yang terakhir, tanda garis miring. Contohnya untuk nomor surat 14 garis miring X atau 10 angka Romawi 2021. Yang kedua, contohnya 1 kg per 12.000 untuk nominal angka. Selanjutnya yang terakhir, nomor 4, penggunaan unsur serapan. Contohnya kata serapan di sini saya ruh dari bahasa serapan asing. Kata bakunya roh dari bahasa Arab. Atau kongres, kata bakunya kongres dari bahasa Inggris. Cukup sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa dalam komentar nanti di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.